Nah, mulai ya, dulu 10 menit. PowerPoint-nya udah keluar? Sudah, Bu. Udah, Bu. Kalau saya zoom gini, slideshow besar nggak? Udah besar belum tampilannya? Sudah, Bu. Ya. Ini bahan terakhir sebelum mid semester. Oh, saya lupa ya, koordinasi. Ini kelas C, berarti kemarin belum sempat ngomong ya. Hari Selasa kemarin, minggu lalu kita kuliah Senin. Hari Selasa kami ada pertemuan di fakultas yang mengharuskan bahwa UTS dan UAS harus dilakukan secara offline. Sedangkan jadwal kita di pertemuan ke-8 itu kan UTS ya, kita online jadwalnya. Jadi kemarin udah dikoordinasi, nanti kita akan bertukar pertemuannya kemungkinan dengan Bu Fitri. Jadi coba lihat di jadwal itu, kita off itu di pertemuan 9, artinya nanti kita UTS-nya di pertemuan 9 saja. Nanti saya konfirmasi lagi ya, saya cross-check dengan Bu Fitri dulu hari ini, nanti saya info. Saya lihat di jadwal, di pertemuan kita tuh bakal off lagi di pertemuan ke-9. Ya, pertemuan ke-9. Harusnya pertemuan ke-9 itu materinya masuknya Bu Fitri. Karena kalau saya memaksakan minggu depan saya meet, saya takutnya kita nggak punya kelas. Paham ya? Jadi kelas yang kita biasa masuk, nanti takutnya diisi memang jadwal orang lain gitu. Nah, jadi mending kita tetap ambil di pertemuan ke-9, tapi itu jatah kelas memang program linear kelas C. Jadi kalau siapapun yang masuk, ya kita usir aja, itu memang kelas kita. Nanti pertemuan ke-8 Bu Fitri masuk materi, saya pertemuan ke-9 baru UTS. Materinya tetap sampai punya saya hari ini. Yang Bu Fitri nanti di-keep untuk UAS ya. Paham nggak? Itu baru si skenario dari saya. Nanti hari ini saya koordinasi lagi dulu dengan Bu Fitri, saya lupa tadi. Memastikannya bagaimana. Karena diharuskan untuk offline. Bagi saya sih enggak masalah. Mau online mau offline juga tetap sama kok. Kamu boleh open book walaupun dia offline di kelas, gitu aja sih. Mau pakai Lindonya silakan dibuka, bawa laptopnya untuk di cross check gitu ya. Pastikan semua punya Lindo ya. Jadi kalau di kelas ya pakai punya masing-masing gitu ya kalau offline. Apalagi saya mau bilang ya. Soal tetap biasa, nanti tetap saya upload di e-learning. Nanti saya print juga oke di kelas tetap. Karena dua-duanya tetap disuruh pakai. E-learning dipakai, tapi ujiannya juga mau offline. Jadi tetap kayak gitulah. Nanti saya koordinasi sampai sore ini ya. Saya koordinasi dengan Bu Fitri, apa tetap di pertemuan 8 atau saya tukar ke pertemuan 9, gimana. Kalau minggu depan, kan harusnya minggu depan pertemuan 8. Kalau memang kita meet-nya offline, saya mau kepastian kelasnya di mana gitu. Jangan sampai kita tabrakan dengan mahasiswa kelas lain. Oke, kita mulai materi dulu. Menjadi materi meet, kebanyakan dari yang meet pertemuan 6, pertemuan 7, tapi karena ini program linear, artinya materinya tetap dipakai yang pertama ya. Ya mungkin yang metode grafik nggak akan saya masukin lagi, tapi simplex, model program linear yang klasik, canonical form, standard form, simplex, big M tetap dipakai sampai ke belakang sini. Jadi tetap ngulang sebenarnya. Materi hari ini, analisis sensitivitas dan post optimal. Kalau minggu lalu kita udah belajar yang namanya analisis dualitas. Kalau sekarang ada satu lagi yang belum, analisis sensitivitas. Sudah berubah PowerPoint-nya? Berubah nggak slide-nya? Oke. Analisis sensitivitas, kalau kemarin udah dualitas, sekarang sensitivitas. Pada model program linear diasumsikan bahwa parameter-parameter dari dari model diketahui dengan tepat dan pasti. Tetap pastikan beda parameter dan variabel. Dalam kenyataannya, hal ini jarang sekali terjadi.
para manajer perlu untuk mengetahui dampak yang terjadi pada solusi model apabila parameter model berubah. Jadi parameter itu yang koefisiennya, baik di fungsi tujuan maupun di kendala. Jika mengalami perubahan, manajer atau decision maker akan harus mengetahui apa yang terjadi pada solusinya. Apakah solusi yang kita peroleh dari awal itu masih optimal atau tidak. Jadi harus dianalisis. Nah, analisis terhadap perubahan parameter dan dampaknya terhadap solusi optimal kita sebut dengan istilah namanya analisis sensitivitas. Seberapa besar parameter boleh berubah, tetapi solusi tetap optimal. Bisa turun. Analisis sensitivitas, jadi itu artinya perubahan atau ketidakpastian yang mungkin. Jadi sensitivitas itu ada 3 yang mungkin. Sebenarnya ada 6, tapi garis besarnya ada 3 sama karena dia bagi lagi. Jadi ada perubahan koefisien fungsi tujuan. Ada namanya perubahan konstanta ruas kanan. Ini namanya nilai sisi kanan kendala yang kita kenal dari BB itu. Perubahan fungsi pembatas. Pada kasus dengan dimensi M kali 2, artinya dengan 2 variabel, kita bisa menyelesaikan dengan metode grafis atau grafik. Kalau banyak, lebih dari 2 variabel, kita bisa menyelesaikannya dengan metode simplex. Ya, tetap dipakai terus. Simplex itu. Kenapa saya bilang dari 3 ya? Dari 3 itu dijabarkan lagi bisa menjadi 6. Jadi yang pertama, analisis sensitivitas itu awalnya ada 3 perubahan. Perubahan koefisien fungsi tujuan, perubahan konstanta ruas kanan, sama perubahan fungsi pembatas. Untuk koefisien fungsi tujuan, kita bagi 2 lagi. Ada fungsi tujuan variabel basis, ada fungsi tujuan variabel non-basis. Non-basis ini yang awalnya yang penambahan variabel slack, surplus, artificial. Kalau basis yang dasar, yang jadi variabel keputusan. Kemudian untuk perubahan konstanta ruas kanan, ada 2. Ada perubahan kapasitas sumber daya, ada shadow price atau harga bayangan. Harga bayangan itu kira-kira harganya berapa ya kalau kita mau naikkan? Atau kalau kita mau diskon kira-kira berapa? Boleh diskonnya itu, biar kita tetap untung walaupun diskon. Perubahan fungsi pembatas. Perlukah adanya penambahan variabel baru? Kalau dalam produksi misalnya perlu nggak kita buat tambah produk baru nih, varian baru, bisa es krim rasa baru. Perlu nggak adanya penambahan batasan baru? Artinya kalau kita produksi barang baru, mungkin kita butuh packaging yang baru, jadi itu jadi batasan yang baru. Kita perlu penambahan jumlah tenaga kerja, jadi penambahan batasan baru. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Perubahan koefisien fungsi tujuan. Tadi, perubahan koefisien fungsi tujuan artinya mata kita lihat ke fungsi tujuannya yang maksimumkan atau minimumkan. Dibagi 2 untuk variabel basis dan non-basis. Saya tadi bilang, kalau variabel basis itu namanya variabel keputusan. Nilai yang akan kita cari. Berapa sih X1, berapa X2, berapa X, berapa Y. Kalau variabel non-basis itu biasanya ke variabel tambahan. Ketika kita mengubah model menjadi bentuk standar, kita nambah yang ada namanya slack, excess, sama artificial. Nah, sekarang ini contohnya perubahan koefisien fungsi tujuan dan variabel basis. Jadi kita punya contoh nih, ada model tentang kasus maksimumkan Z. Jadi mungkin ini keuntungan, nggak saya buat lagi soal ceritanya ya. Jadi 200X1 tambah 160X2. Artinya ada 2 jenis produk yang akan dibuat. X1 artinya jumlah produk A yang dibuat, X2 menyatakan jumlah produk B yang dibuat. Dengan batasan atau kendala ini. Dari model ini, yang maksimumkan Z, saya ulangi, ini namanya fungsi tujuan. Bagian bawah ini namanya kendala, jangan sampai salah lagi. Apa yang menjadi variabel keputusan di sini? Apa yang menjadi variabel keputusan di model tersebut? Halo, yang mana variabel keputusannya?
Tri Agusti, apa yang menjadi variabel keputusannya? Ada Tri Agusti nggak? Ada, Bu. Yang mana variabel keputusannya? Dari model ini yang mana variabel keputusan? Rasanya tiap kuliah saya ngulang-ulang terus yang mana variabel keputusan, yang mana parameter. Yang X1 dan X2, Bu. Oke. Abdan Sakuro, ada berapa kendala di sini? 3, Bu. Oke, kalau kendalanya kecil sama dengan di sini, untuk mengubahnya ke bentuk standar, kita menambahkan yang namanya variabel apa, Hoiria Aprianti? Ada Hoiria. Nambahkan kendala apa ini? Kalau tandanya kecil sama dengan, supaya dia menjadi bentuk standar. Variabel apa yang kita tambahkan? Variable slack ya, Bu? Ya, oke, variabel slack. Nah, sekarang kita akan melakukan analisis sensitivitas. Artinya ini model primal ya kan? Model kalau kemarin kita belajar dua primal, ini primal namanya. Selesaikan pakai simplex kah, grafik kah, dan kita dapat nanti berapa nilai X1, X2. Karena tadi bilangnya variabel keputusannya X1, X2. Artinya dapat jumlah X1 berapa, jumlah X2 berapa, dan nanti dapat nilai Z. Ya kan? Berapa nilai X1, berapa nilai X2 disubstitusikan ke fungsi tujuan, dapatlah nilai Z. Nah, ini. Tadi tambah variabel slack. Jadi 30 X1 tambah X1, yang ini tambah slack kedua, tambah slack ketiga gitu. Tanda pertidaksamaan tadi udah berubah jadi sama dengan. Ini udah paham saya rasa cara mengubah ke bentuk standar. Kita kerjakan. Nah, nanti ini kamu boleh silakan coba pakai simplex di rumah. Saya nggak akan mengulangkan simplex lagi. Ini tabel akhir, optimal atau akhir, iterasi akhirnya ini. Nanti silakan dicek sama atau enggak. Oke, ini tabel. Jadi ini modelnya. Nah, model yang ini cobalah running di Lindo. Kita udah mau UTS, jadi yang belum bisa Lindo tolong ditanya dengan temennya. Gitu ya. Yang belum ada silakan carilah download Lindonya. Ada beberapa komputer yang tidak bisa, laptopnya saya nggak tahu kenapa. Memang tiap kali kuliah juga ada selalu yang melaporkan tidak bisa. Mungkin versinya atau bagaimana. Tapi rasanya kalau Windows 7 pun dia tetap bisa. Coba dihapus, install ulang. Kalau enggak ya terpaksa pinjam punya teman dulu lah gitu. Nah, jadi model yang ini kerjakan pakai Lindo, nanti dicek. Nah, ini silahkan nanti lanjutkan pakai simplex ya, sehingga dapat tabel optimal yang ini. Cari kolom kunci, baris kunci, pakai operasi baris elementer. Nah, kita akan mengetahui yang mana variabel basis dengan variabel non-basis. Dilihat dari tabel optimal akhir. Artinya pengerjaannya harus benar, ini tabel simplexnya. Mata kita saya selalu nulis dari kemarin basis di sini. Ada yang buat dasar kalau buku tes Indonesia. Jadi basis variabel ini yang saya bikin kotak warna orange. Inilah namanya variabel basis. Jadi yang menjadi variabel basis X1, X2 dan S1. Sisanya apa? Lihat variabel X1, S2 dengan X1, X2 dan S1 sudah basis. Artinya nanti S2 dan S3 itu namanya sudah non-basis. Gitu ya. Jadi berdasarkan tabel optimal ini, variabel basisnya adalah X1, X2, dan S1. Variabel non-basisnya sisanya S2 dan S3. Selain X1, X2, dan S1. Oke. Koefisiennya jadi, karena variabel basisnya ada 3, maka koefisiennya akan ada 3. Jadi namanya C1, C2, sama C3. C1 itu koefisien untuk X1, C2 koefisien X2, C3 koefisien bukan X3, tapi S1 di sini. Nah, akibat adanya perubahan koefisien
ini perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis, maka kita akan analisis ini seberapa besar sih, kalau S1 ini kan variabel tambahan, jadi sebenarnya kita boleh abaikan ini. Yang penting jadi C1, C2. Seberapa besar koefisien atau parameter C1 dan C2 ini boleh berubah. Boleh naik, boleh turun gitu. Seberapa besar perubahannya. Dia naik boleh sampai berapa, turun boleh sampai berapa, tanpa mempengaruhi solusi optimal. Jadi tadi kan udah dapat nilai X1-nya nih. X1-nya dapatnya 37,5, X2-nya dapatnya 50. Artinya jumlah produk A yang diproduksi 37,5, jumlah produk B yang diproduksi 50. Nah, nilai C1, C2 ini boleh berubah berapa banyak, tapi solusinya tetap ini. Tidak boleh tambah dikit artinya, karena kasusnya maksimum. Kalau C3 ini perlu nggak dianalisis? C3 tidak perlu dianalisis karena S1 itu variabel tambahan saja. Jadi besarnya bisa kita pastikan nilainya 0. Karena ini. Nah, ini di C3. Ini C2 dan ini C1. Nilainya bukan minus 200 ya, 200 karena dia pindah ruas ke kiri. C2-nya 160, C3-nya 0. Kalau C3-nya 0, dia nggak perlu dianalisis, jadi kita cukup analisis C1 dan C2. Sampai sini, paham belum? Ada pertanyaan nggak? Sambilan diisi daftar hadir di e-learning ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum lanjut jauh-jauh ke belakang? Belum ada, Bu. Oke, next ya. Nih. Ini untuk menentukan range. Range itu interval. Interval perubahan koefisien fungsi tujuan yang variabel basis. Kita masih bicara yang basis. Ini yang dipakai yang warna merah. CJ, topi, itu CB kali YJ topi dikurang CJ. Oke, kita lihat. Syarat tabel optimal tetap optimal. Ngomongnya memang gitu ya translate-nya. Optimal tableau, remain optimal. Jadi ini tabel optimal itu tabel yang terakhir. Syaratnya dia tetap optimal, tidak berubah-ubah jika CJ topinya lebih besar sama dengan 0. Apa sih CJ topi? Apa itu CB? CB itu koefisien fungsi tujuan variabel basis pada tabel optimal. CB, koefisien fungsi tujuan variabel basis. Jadi variabel basis kita C1, C2. Nah, ini yang jadi CB-nya. Terus YJ. YJ itu variabel dual dari variabel keputusan atau variabel slack. Nanti saya tunjukin di belakang. CJ topi, nilai baru atau nilai pada tabel optimal. Kalau CJ saja koefisien fungsi tujuan. Nanti ke angka ya, lebih paham. Nah, ini. Ini kita akan lihat range-nya. Range perubahannya yang dianalisis apa? Tadi itu nilai yang variabel basis X1, X2 sama S1. Ini C1, ini C2, ini namanya C3. Jadi yang kita analisis yang non basis ya udah, ini range C1 dulu. Yang kita analisis C1 dulu. Yang ini dianalisis, ini nggak perlu. Ya kan, karena nilainya 0. Nilai C1, saya naik ke depan dulu. C1 nilainya berapa? 200, C2 nilainya 160. C1 200, C2 160. Analisis kita. Kenapa C4, Bu? C3 tadi kan udah 0 ya. Yang non basis nih saya buat ya, ini variabel non basis. Itu S2 dengan S3. Jadi S2 itu untuk C4, koefisiennya, S3 koefisiennya C5. Jadi yang kita analisis, kalau untuk range C1, yang lainnya. C4 dengan C5 yang non basisnya. Jadi C4 topi itu sama dengan CB, Y4 topi dikurang C4. Jadi CB itu apa? Ini koefisiennya. Ini kan 0 ya. 200, 160, 0.
Harusnya kan sini 200, 160, 0 harusnya. Tapi karena C1 itu yang mau kita analisis berapa besar perubahannya, jadi 200-nya jangan ditulis. Tulis C1, 160 sama 0. Terus apa Y4 topi itu? Lihat di tabel optimal. Ini Y4 topi. Di sini. Ini kan tempat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kolom Y4 topi itu yang ini. Kolom Z kan diabaikan, ini fungsi tujuan. Lihat di kendala. Hasil hitungan ini. 5/120, min 4/120, min 150/120. Di sini. Oke, koefisien C4 tadi berapa? 0, C5, 0. Saya balik lagi ya. Nih, ini C4, 0 ya kan? Yang ini C5-nya 0. Ya, C4-nya 0, C5-nya 0. Jadi C4-nya 0. Jadi C4 topi, ini CB kan? CB-nya kan C1 160 0. C1 160 0. Y4 topi, CB, ini Y4 topi, dikurang C4. Y4 topinya yang tadi kurang 0. Ini kali matriks. C1 kali 5/120. 5/120 C1. Ditambah 160 kali min 4/120. Dapatnya 16/3. Min 16/3. 0 kali ini 0 kan? Udah lebih besar sama dengan 0. Syarat tabel optimal tetap optimal jika C4 topinya besar sama dengan 0. Jadi ini hitung C4 topi nih. Ini dikali gini. Nih kalau nggak paham saya buat C1 kali 5/120. Ya, 160 kali min 4/120. Berapa? 160 kali 4, ini minnya ke depan aja, 120. Ada tulisan biru saya muncul nggak? Bagi 44. Ada muncul tulisan biru saya? Ada, Bu. Jadi 4 kali 4, 16 kali 3. 16/3, jadi 16/3. Min 16/3. 0 kali ini 0 kan, dikurang 0 tetap. Jadi 5/120 C1 dikurang 16/3. Syarat tabel optimal tetap optimal jika C4 topinya lebih besar sama dengan 0. Artinya 5/120 C1 dikurang 16/3 lebih besar sama dengan 0. Ini kalau saya uraikan, ini kan langsung ringkas dia. Pindah ruas lah 16/3. Jadi C1 16/3 dibagi 5/120. Saya balik ya. 16 kali 8, 128 kan? Jadi C1, nih ya, C1 besar sama dengan 128. Itu baru C1. Tadi udah analisis C4 kan? Sekarang yang C5-nya. Ya, jadi kalau range C1, kita nyari C2, C3, Bu. Enggak, kita cari yang seberangnya, yang non-basis, C4, C5. Jadi C5 topi, CB kali Y5 topi dikurang C5. CB-nya sekarang berapa? Tadi kan 200, 160, 0. Nih, C1 kan kita baru range C1, jadi C1, 200-nya jangan tulis, 160, 0. Y5 topi, lihat di tabel optimal belakang. Ini Y5 topi nih. Ini saya merahkan di sini. Di kolom kelima kan? Kolom 1, 2, 3, 4, 5 ini. Min 4/120, 8/120, 120/120. Boleh 1 enggak? Boleh. Nah ini. Oh ini salah berarti ya. Bentar. Cek ya, ada salah enggak. Ini ganti ya, 150 ya nih. Nanti cek di Simpex-nya benar nggak ya? Di screenshot dulu ini, silakan. Kan corotannya nggak saya upload ya. Nanti sudah saya selesai Zoom, ini hilang tulisannya. Oke, 150/120 ya.
Oke. Jadi ini Y5 topinya. Yang tadi di kolom kelima. Koefisien C5 berapa? 0. Jadi C5 topi. Jadi C5 topi. CB. Y5 topi dikurang C5. Ini CB-nya ya ditulis ini. Ini Y5 topi. Ini kurang C5. Jadi C1 kali min 4 per 120. Itu kan? 160 kali 8 per 120. 160 kali 8 per 120. Kali 43, berarti yang 4. 32 per 3 ya. Nol kali ini 0, dikurang 0 semuanya. Tetap inilah. Nah, syarat tabel optimal sama dengan sebelahnya. Dia tetap optimal jika C5 topinya besar sama dengan 0. Jadi min 4 per 120 C1 tambah 32 per 3 besar sama dengan 0. Jadi ini kalau saya uraikan, min 32 per 3, pindah ruas gitu kan. Karena depannya min, ingat, tanda depannya berubah tanda. Recall kembali kamu ingatan ini, dikali 120 bagi min 4. 8. 40 ya. 40 min 8. Jadi C1-nya kecil sama dengan 320 ini ya. C1 besar 128, C1 kecil sama dengan 320. Jadi kalau saya gambar dalam interval, 128 kan sebelah kiri nih. 320 sebelah kanannya, berarti kurang lebih gitu. C1 besar sama dengan 128. C1 kecil sama dengan 320. Jadi ini kan daerah yang mendapat arsiran 2 kali. Jadi range C1 dari 128 kecil sama dengan C1, kecil sama dengan 320. Artinya, selama nilai C1 ada pada interval ini, tabel optimal akan tetap optimal. Apa sih dari tadi ngomongnya tabel optimal tetap optimal? Nilai X1 dan X2-nya tetap tidak akan berubah. Berarti jumlah produksi di tabel ini, X1-nya 37,5, X2-nya 50 akan tetap ini, tidak berubah. Selama nilai C1-nya berubah. Jadi kan C1 ini 200 nih. Artinya nanti kalau saya mau ganti 150, masih optimal nggak? Apakah 150 ada pada interval ini? Kalau saya buat C1-nya 150, kan harusnya C1-nya 200 nih. Kalau saya berubah jadi 150, apakah dia tetap optimal? Optimal, Bu. Kalau 400, kalau C1-nya saya ubah jadi 400, apakah dia optimal? Tidak. Ya, gitu aja konsepnya ya. Jadi kita itu mencari seberapa interval perubahannya. Jadi kalau pakai 128, Bu, batas ini namanya batas bawah range 128. Batas bawah interval, karena sama dengan kan. 320 itu namanya batas atas. Jadi pada batas bawah dan batas atas range, dia akan terjadi multiple optimal solution. Jadi ada solusi optimal yang ganda, banyak ya artinya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada yang perlu diulang? Pasti masuk midline ini ya. Ada yang perlu diulang ini? Next ya, kalau udah ada ya. Nih, sekarang range C2. Tadi range C1 kan, sekarang range C2. Koefisiennya apa? Nih, C2 tuh 160. Jadi ini diganti C2, jadi 200 C2 0. Saya buat lagi lah di sini. Biar tidak repot nih. Ini C4, C5. Ini tadi 200, 160, 0, 0, 0.
Yang ini basis, oke. Yang ini non-basis. Sekarang range C2. Jadi yang dianalisis yang di luar grup ini, di geng sebelahnya, C4, C5. Jadi C4 topi sama CB kali Y4 topi kurang C4. Sama seperti tadi. CB-nya, nah ini CB-nya berubah. Karena range C2, jadi C2 ini kita ganti dengan 0. Jadi 200, 0, 0. Bukan, sorry. Jadi 200, ini ganti C2, ini 0. 200, C2, 0. Y4 topi sama dengan yang tadi ya. Y4 topinya sama dengan yang di sini. Kalau enggak, lihat lagi ke tabel awal kalau tidak mau lihat yang ini. Lihat di kolom Y4. Nah, yang sebelahnya di kolom Y5. Nah, ini Y4 topi. Koefisien C4 berapa? 0. Jadi C4 topi ini kan. Ini ya CB. Ini Y4 topi dikurang C4. Nih. Dikali ya. 200 kali 5 per 120, dapatnya 1000 per 120. C2 kali min 4 per 120, min 4 per 120 C2. 0 kali ini 0, berarti semuanya dikurang 0. Syarat tabel optimal tetap optimal jika C4 topinya besar sama dengan 0. Jadi besar sama dengan 0. Oke, tinggal dihitung kan, dapat C2-nya 250. Hitungnya sama dengan tadi ya, jadi coba. Cari dapatnya 250. Terus C5 topi. CB kali Y5 topi kurang C5. CB-nya sama ya, 200 C20. Y5 topi, lihat yang di belakang. C5-nya koefisiennya 0. Ini masukin. CB, Y5 topi dikurang C5. Ini CB-nya, ini Y5 topi, ini C5. 200 kali min 4 per 120 nih. Min 800 per 120. 200 kali C2 kali 8 per 120. 8 per 120 C2. Yang lainnya 0. Besar sama dengan 0. Nih, kalau mau saya cariin, coba 200 yang ini dulu. 200 kaliin 5 per 120. Kali 5 per 120. Bagi 45, bagi 43. Oh, dia belum kecilin, dia langsung kali toh. 200 kali 5, 1000 ya kan? Per 120. Itu aja. 200 kali min 4, min 800 per 120. Jadi kalau yang ini, buktiin bahwa dia 2,5. 1000 per 120 besar sama dengan pindah ruas ya. 4 per 120 C2. Tahu, saya tadi salah balik ya. Jadi 4 per 120 C2 kecil sama dengan 1000 per 120. Gak mau tes segini ya, sorry. Jadi C2 kecil sama dengan dibagi. Dibagi itu dibalik. Nah, ini coret ya. Tinggal 1000 bagi 4, 250. Yang ini. Jadi 8 per 120 C2 besar sama dengan pindah ruas 800 per 120. Jadi C2 800 per 120 dibagi. 800 bagi 8, 100. Kalau digambar dalam garis bilangan, miring saya. Sini ya, sorry. 250. 100-nya di kirinya, gitu ya. Hati-hati jangan terus selalu di kanan ya. C2 besar kecil sama dengan 2,5. Ini ya. C2 besar sama dengan 100. Oke, daerah yang dapat arsiran 2 kali ini. 100 kurang dari sama dengan C2 kurang dari 250. Artinya tabel optimal atau nilai X1 dan X2 akan tetap selama nilai perubahan koefisien C2-nya di sini. Kalau C2-nya besar kurang dari 100 atau besar dari 250, dia tidak optimal lagi.
Sama, batas bawahnya 100, batas atasnya 2,5. Kalau dia pas di batas bawah dan batas atas, akan terjadi multiple optimal solution. Sekarang apa sih C1, C2 itu? Kalau kasus C1, C2, ini di model, ini kan C1 nih. Ini C2. Biasanya kan maksimumkan apa? Keuntungan. Atau ini, keuntungan profit apa? Keuntungan untuk produk X1 adalah 200 atau produk A, keuntungan produk B adalah 160. Artinya kalau kita mengubah keuntungan untuk yang pertama, mau tambah untung kan tadi dia 200 ya. Jadi boleh naik sampai 320 keuntungannya. Atau kalau kita mau untungnya tipis, boleh sampai 128 supaya penghasilan kita tetap optimal. Begitu juga dengan C2, barang jenis produk B ini tadinya untungnya 160 nih. Artinya kalau saya mau diskon paling turun harganya 100. Kalau mau naikkan harga sampai 2,5. Jadi itu gunanya analisis sensitivitas. Orang-orang teknik industri itu kan belajar itu kayak kita di pabrik-pabrik produksi barang gitu. Harganya boleh diskon kayak produk handphone gitulah, produk smartphone. Misalnya untungnya $100, untungnya awalnya 160. Jadi kalau mau misalnya geared sale, jadi dia boleh sampai 100 turunnya. Atau kalau dia mau lagi harganya, demand-nya, permintaannya lagi banyak, harganya naik kan, jadi bisa ke 2,5. Jadi ada orang-orang di back office yang menganalisis ini. Jadi nggak sembarang harga ditentukan. Jadi teorinya ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Banyak nih. Kerjaan saya banyak hari ini. Ada pertanyaan? Untuk yang variabel basis, ada yang perlu diulang nggak sebelum ke non basis? Belum. Aduh, kenapa? Sorry. Belum ada, Bu. Yang lain ada nggak? Ingat ya, UTS 35%. Jadi kalau offline silahkan bawa catatan ini boleh, di print out silahkan, bawa laptopnya silahkan, tapi tidak ada kerjasama artinya. Kan saya nungguin kalian. Di depan saya kamu jangan tanya jawab. Bukalah catatan, oke. Browsing lah, oke. Buka file langsung dari laptop atau handphone boleh, tapi nggak ada kerjasama jadinya. Sekarang kita lanjut ke tadi, kalau tadi variabel basis, sekarang kita lanjut ke perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel yang non-basis. Jadi untuk menggambarkan perubahan ini akan dianalisis pada kasus di bawah ini. Contohnya, contoh lain lagi. Jadi ada 3 produk ABC, X1, X2, X3, ini fungsi tujuan, dan ini kendalanya. Oke. Ini ketika kita ubah ke bentuk standar, ini kan bentuk standar. Saya nggak ulang lagi ya, tandanya kecil sama dengan pakai slash semua. Kerjakan pakai simplex, ini tabel akhir. Ingat ya, jadi jangan bingung. Kok langsung ini? Saya tidak menampilkan proses step-stepnya lagi. Ini tabel akhir. Dari tabel ini, saya tanya ulang, yang mana yang namanya variabel basis? Putri Hapsia, yang mana variabel basis? Dari tabel terakhir ini kita lihat. Putri Hapsia Lestari. Yang mana variabel basis terlihat dari sini? X1, X2, S3. Oke, sip. Ini variabel basis ya. X1, X2, S3. Artinya yang non-basisnya yang lain. Berarti, saya tulis ini. Ini variabel basis X1, X2, sama S3. Artinya yang non-basis, sisanya. X1, X2 sudah, berarti X3. S3 sudah, berarti S1 dan S2. Tuh, itu yang non-basis. Dari tabel ini kita diketahui bahwa X1 yang diproduksi 30, X2 yang diproduksi 60, udah S3 kan bukan produk ya. Udah. Kok nggak ada nilai X3, Bu? Padahal variabel keputusan di sini X1, X2, X3. Artinya X3 itu masuk ke non-basis nih. Kenapa? Artinya X3 tidak diproduksi karena tidak cukup ekonomis. Artinya keuntungannya ini 15 nih. Dia nggak diproduksi. Kan tidak ada. Yang diproduksi cuma X1 dengan X2.
X3 tidak diproduksi kemungkinan karena tidak cukup ekonomis, tidak cukup untung. Jadi artinya C3 diturunkan berapapun, keuntungannya ini mau diturunkan berapapun atau dinaikkan berapapun, maka X3 tetap tidak ekonomis untuk diproduksi. Sehingga kita bilang batas bawahnya minus tak hingga. Sebaliknya, kalau C3 dinaikkan sampai jumlah berapapun, maka C3 cukup ekonomis. Artinya modal 15 ini tidak nguntung. Artinya harus lebih dari 15. Jadi gitu ya. Nah, ini rumusnya. Sama dengan yang variabel basis tadi. Jadi C3 topi, CB, Y3 topi dikurang C3. CB-nya berapa? Karena tadi variabel basisnya ini, variabel basisnya jadi ini 12 ya. Ini 18, S3-nya S3 0. Ya, ini variabel basis. Ini variabel non basis X3-nya 15, S1 0, S2 0. 12, 18, 0, 15, 0, 0. Nih, jadi CB-nya 12, 18, 0. Yang dibasis kan CB. Y3 topi dari mana? Dari sini. Ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3, ini Y3 topi. Min 11/8, 14/8, sama 31/8. Jadi di sini Y3 topi. Jadi C3 topi, ini CB, ya kan? Ini Y3 topi dikurang C3. Kali ini 12 kali min 11/8. Ini saya buat sini ya. 12 kali min 11/8. Nah, kali min 11/8. Dibagi 4, 2, bagi 4, 3. Min 33/2. Min 33, kalau saya salah koreksi ya. Per 2. 18 kali 14/8. 18 kali 14/8. Bagi 2, 9. Bagi 2, 4. Bagi 2, 9. Berapa tuh? Sembilan kali 14. 126/4. Ini bisa kecil lagi. Bagi 2, 2. Bagi 2, 7. Jadi 63/2. Ini ya. Plus 63/2. 0 kali 3, 1/8, 0. Sudah dikurang C3. Jadi C3 topi seperti ini. Ya kan? Sama dengan ini. Min 33 tambah 63. 30 kan? 30 bagi 2. 15. Dikurang C3. Nih. Syarat tetap optimal. C3 topi besar sama dengan 0. 15 kurang C3 besar sama dengan 0. Ini kan artinya min C3 besar sama dengan min 15. Karena sini negatif, jadi C3 tandanya berubah lebih kecil sama dengan 15. C3 kecil sama dengan 15 ini oke. Atau dibuat dalam bentuk interval karena batas bawahnya minus tak hingga. Jadi minus tak hingga kecil sama dengan C3 kecil sama dengan 15. Solusi optimal tidak berubah. Artinya X3 itu tidak ekonomis untuk diproduksi. X3 akan layak diproduksi jika C3 di luar range ini. Dia malah kebalik kalau ini ya. Kan tadi X3 tidak diproduksi. Jadi kalau mau diproduksi artinya nilai keuntungannya harus di luar ini. Harus dinaikkan lebih dari 15. Kalau yang tadi C1, C2 dia harus ada pada interval itu biar tetap oke. Biar tetap ekonomis keuntungannya. Kalau ini harus di luar. Kalau non basis dia perbedaannya gitu. Nah, ngomong-ngomongan ini, kalimat ini, inilah yang kita sebut yang namanya analisis sensitivitas. Jadi, kalau saya memberikan soal seperti ini, bukan sampai sini aja hitungnya, bukan sampai sini saja. Saya butuh kalimat ini. Oke, ini udah contohnya saya buat. Sama halnya juga ini. Jadi nggak sampai sini aja 100 C2 kecil sama dengan 2,5. Saya butuh kalimatnya ini. Jadi biar tahu artinya. Ya, silakan tetap nanti dibuat.
tidak sampai interval ini, yang bawah ini 4 baris ini butuh ya cara jawabnya. Oke. Ada pertanyaan? Bu, ngapain tidak ngitung C4 ya? C4 nol untuk apa dihitung? Kan produk kita variabel keputusan tadi cuma ada X1, X2 sama X3 variabel keputusan. Tapi yang ada nilainya cuma 2 ini. Jadi ininya masuk basis, yang ininya masuk non basis. Oke, yang tipe 1 udah habis, perubahan koefisien fungsi tujuan. Ada pertanyaan nggak yang ini? Ada yang mau diulang? Ini record nggak ya? Ada tulisan rek nggak tadi? Ada, Ada, Oke. Bu. Banyak ini nimpa kan berkali-kali sudah ngajar online ini dari selama pandemi. Jadi sebenarnya kalau nggak lihat yang ini, lihat yang lama-lama juga ada. Atau lihat punya orang, nggak bukan video ya, rekaman ini silakan juga. Kita lanjut ke perubahan konstanta ruas kanan atau kapasitas sumber daya. Oke, bentar saya cas bentar ya. Nah, oke, ini perubahan konstanta ruas kanan. Ruas kanan tuh sisi kanan atau kapasitas sumber daya. Contohnya, penjelasannya gini, pengaruh perubahan konstanta ruas kanan terhadap tabel optimal dapat ditentukan dengan menyelidiki perubahan ruas kanan yang baru. Jadi ini yang kita pakai. Kalau koefisien fungsi tujuan yang tadi, CB topi itu, nah ini BI topi sama dengan B inverse. Ini sorry, ini jelek kok tampilannya ya. B inverse ya. Ini BI inverse, matriks inverse. Nah, ini BI topi. Topi itu menyatakan baru, ini BI yang baru, ini yang lama. Jadi B inverse itu matriks di bawah variabel basis awal. BI topi itu nilai baru yang saya bilang tadi. Syarat optimal akan tetap optimal dan layak jika BI topinya besar sama dengan 0. Kita ke contoh aja biar paham. Nih, range B1. Di model ini, dia pakai model yang mana ya? 5/8. Oke, yang ini ya. Ini kendalanya ada 3 nih. Jadi yang jadi B1 tuh 480, B2-nya 360, B3-nya 580. Bener nggak saya ya? Dia pakai B itu kah? Nah ya, benar ya. Jadi saya tulis ulang ya. B1 480, B2 360, B3-nya 580. Oke. Saya lupa. Sorry. Kita balik sini dulu sebentar ya. Sorry. Model ini saya mau coba di Lindo ya. Sekalian saya liatin. Mulai screen-nya enak. Saya coba dulu. Tadi kan kita ngitung manual. Ini ada model nih. Kita ngitung manual. Dapat nilai C1-nya sekian. Dapat nilai C2-nya sekian. Benar ya? Terus ada soal baru lagi nih. Soal baru. Kita kerjakan yang non-basis. Dapat variabel C3-nya ini. C3 kurang dari sama dengan 15. Saya coba ke Lindo dulu ya sekalian ya. Nanti baru yang satunya lagi. Lindo. Yang mau sambilan coba di Lindo silahkan buka Lindonya. Apakah sudah muncul Lindonya di hadapan kalian? Sudah, Bu.
Sudah, Oke, Bu. saya coba yang model yang pertama. Saya ketik emas. Tulisannya muncul enggak? Muncul, Bu. Nah, 160 X2. Ini mau teliti ngetiknya ya. Dengan subjek itu 30 X1 kecil sama dengan 1.500. 40 X1 ditambah 20 X2 kecil sama dengan 2.500. Sudah ketik itu dilihat ya, kadang X1 kita ngetik X1, dia muncul X misalnya. Ketinggalan satunya tuh nanti berubah solusinya. Oke, yang ini N. Oke, terus saya klik solve. Kalau di kalian keluar nggak tulisan do range sensitivity analysis? Keluar, Bu. Nah, katanya kalau kemarin saya selalu bilang no, no kan. Sekarang kita yes. Klik yes. Ada tabel Lindo solver status, ada? Ada, Bu. Nah, sorry saya nanya, nanti saya ngomong panjang-panjang, Kak. Screen-nya nggak berubah, mantap situ. Statusnya optimal, artinya solusinya optimal. Iterasinya 2, artinya dia butuhnya iterasi 2. Invisibility 0. Kalau statusnya optimal, invisibility harus 0 memang, biar bisa dapat solusi. Objektifnya 15.500. Objektif itu artinya nilai fungsi tujuannya 15.500. Oke, ini IP nanti di integer programming aja, tidak perlu cabang. Elapsed time, waktu untuk menyelesaikannya 0 ya. Klik aja langsung keluarkan dia 0 menit gitu. Iteration, saya ulangi bisa beda ya. Antara yang di sini dengan yang manual. Oke, ini kita close. Nilainya biasanya ada di back-nya. Nah, ini saya minimas tuh. Keluar nggak? Reports Windows. Keluar, Bu. Oke. Ini lampu merah saya juga keluar. Keluar, Bu. Jadi objective function value ini nilai Z-nya 15.500. X1 nilainya 37,5. X2 nilainya 50. Benar ya? X1 tadi 37,5 dia. X2-nya 50. Sekarang mata kita, ini apa Bu? Ke bawah ini enggak, ini dual price nih, dual kemarin, kita turun. Lihat ini. Range in which the basis is unchanged. Interval di mana basisnya tidak berubah. Di atasnya OBJ, Objective Coefficient Range. Ini interval koefisien objektif. Jadi ada variabel X1 dan X2, current coefficient, tadi awalnya koefisiennya 200 sama 160. Dari model kan 200 dengan 160. Dari tadi saya juga ngomongnya ada. Ini allowable increase. Jadi yang boleh diturunkan itu jadi 119,99. Tadi Ibu ngitung tuh 128. Benar nggak? Saya ngitung dari 128. Jadi sebentar. Saya coret di sini. Kalau coret keluar nggak ya? Nggak bisa ya. Ini tulisan saya keluar nggak? Keluar. Yang biru. Ya warna biru ya. Iya, Bu. Warna biru, Bu. Nah, ini Iya, C1. Ini C2 nih, saya kasih kode. Oke. Increase itu naik apa turun? Naik, Bu. Naik. Nah, decrease turun. Ini 119,99. Dia kan nggak pakai pecahan ya, ngitungnya ya. Jadi 120 lah saya anggap. Oke. Ini 72. Sebelahnya, 899 nih saya buat 90 ya. 59,999 saya buat 60. Nah, kita lihat. Nilainya tadi
di sini 200 nih. Dia boleh naik 120. 200 tambah 120 berapa? 320 kan? 200 boleh turun sebanyak 72. 200 kurang 72, 128. Gitu ya. Kalau mau pakai ngecek jawabannya pakai analisis sensitivitas di Lindo. Paham nggak? Jadi yang ditulis bukan 72 kecil C1 kecil sampai 120, bukan. 200 kurangin dulu 72, jadi 128. 200 tambahin 120. Jadi yang increase ditambah, yang decrease itu dikurang. Terus dapat C2-nya tadi. C2-nya tadi intervalnya 100 sampai berapa? 2,5. Nah, dicek. 160 boleh turun 60, jadi 100. 160 boleh increase 90, jadi 250. Klop kan? Jelas? Sekarang yang sebelah sini. Row. Right hand side range. Berarti ini B1, ini B2, ini B3. Jadi nanti berubahnya gitu. Kalau B1, jadi gimana nilai B1? Infinity sampai 375. Jadi nilai B1, nilai sisi kanan. Tadi nah, ini kamu boleh kerjain coba-coba. Kalau nilai sisi kanannya berubah. Nilai B1 bisa berubah jadi dia bisa decrease turun 375 dari 1.500 loh. Dari sini. 1.500. Boleh turun sampai 375. 1.500 kurang 375 berapa? 1125. Oke. Boleh increase infinity, berarti ya terserah sampai tak hingga artinya. Sekarang B2. B2 itu dari 2.500. Boleh turun 900, jadinya 1.600. 600. terus boleh increase 300, jadi 2.800. 800. B3 nih. 2.000. Boleh decrease 375, jadi 1.000 berapa? 625 ya. 125. Ya. Terus naik 1.125. 3.125. Ini jadi tugas kamu ya. Cari manualnya, oke? Tadi kan kita cuma C1, C2 kan? Sama, ya kan? Sisi kanannya nggak ada kan di slide saya tadi? Soal yang lain di sisi kanan saya kasih. Benar nggak? Silakan dikerjakan manualnya, nanti submit-nya minggu depan. Ini udah dapat jawabannya nih. Tunjukin bahwa jawabannya ini. Paham yang ini? Paham, Bu. Yang sisi kanan. Nanti yang baru mau saya jelasin. Jadi ini right hand side ya. Analisis sensitivitas sisi kanan ya. Ini tulisnya. Sisi kanan. Oke, yang ketiga. Sekarang contoh yang kedua, yang C3, yang ada C3-nya. Yang katanya keuntungannya 15 tidak cukup ekonomis itu. Kalau kita mau coba model yang baru, saran saya semuanya di close. Jadi biar dia tidak membaca model yang sudah kita input sebelumnya. Nah, ulang dulu. Save current change, no. Nah, kita buka yang baru. Buka file yang baru. Kayak apa? Word yang baru. Jadi makskan, ini model selanjutnya. 12x1, keluar ya ketikan baru. 18x2. 15x3. Subject to 4x1, 6x2,
5x3 kecil sama dengan 480. 2x1 5x2 tambah 6x3 kecil sama dengan 360. 3x1 8x2 6x3 kecil sama dengan 580. Benar nggak ketiknya? So, yes ya. Di close. Cari di backnya. Udah keluar screen-nya? Keluar, Bu. Oke, nih ya. Kalau dari sini terlihat bahwa yang diproduksi itu cuma siapa? Yang diproduksi ini Z-nya 1440. X1-nya 120, X2, X3-nya 0 ya kan? Artinya X2 dan X3 sebenarnya tidak cukup layak untuk diproduksi, tidak ekonomis. Artinya seperti itu. Oke. Sekarang ini objective coefficient range. Ini nilainya. Ini tetap nilai C1, C2, C3, ya kan? Ini infinity sama decrease. Jadi C1-nya tidak boleh turun. Turunnya bolehnya 0. Jadi batas bawahnya cuma 12. Mantap ya kan? Tidak boleh turun dari 12 dolar. Apa 12 rupiah gitu kan. Naiknya tak hingga. Gitu ya. Kalau C2-nya turunnya tak hingga, berarti dia sampai minta hingga. Naiknya 0, berarti sampai 18. C3-nya turunnya infinity, naiknya 15. Paham nggak baca yang ini? Kalau dari Lindo bacanya langsung gini. Kalau pakai simplex artinya kita butuh tabel optimal. Kalau manualnya tadi kan tabel yang paling akhir kita dibutuhkan. Jadi B1-nya dari 480. Boleh turun 480 berarti 0 ya. Increase-nya ini ya bacanya increase-nya 240. 480 tambah 240. 720. 720, Bu. Nah, yang ini tadi yang kita kerjakan manual tadi. C3-nya tak hingga sampai 15. Ada di slide tadi. Ya kan? Nilai C3-nya. B2-nya. Bukan 0, sorry. Nilai B2-nya dari 360 boleh turun 120. Berarti dia 240. Boleh naiknya tak hingga. B3-nya 580 boleh turun 220. Naiknya tak hingga. Oke. Nah, dua yang ini, jadi kamu ada 5 soal tugas. Itu akan saya berikan 30% untuk nilai UTS. Jadi biar aman nilai UTS ya. Tugas-tugas kemarin, itu untuk nilai NTR, tambahan kuis. Nah, tugas yang ini tugas. Tadi 3 kan? Nah, ini yang 2-nya. Kerjain manual, biar dapat nilainya seperti ini. Kalau ini kan udah dicontoh. Paham ya? 5 ya, jadi saya cuma buat tempat untuk submitnya aja di pertemuan 7 ini. Saya nggak buat soalnya lagi. Oke, ini contoh soal yang kedua nih. Ini contoh yang kedua. Yang tadi kan contoh 1 modelnya. Contoh yang kedua, nggak usah hitung simplex, kan simplexnya udah ada. Sudah ini, saya balik dulu. Oke, foto dulu screenshot ya, yang 2 ini. Kalau yang C3 kita udah cari tadi manualnya.
Kita akan cari C1 dan C2-nya. Lima soal itu ya. Saya ambil 30% untuk tambahan nilai UTS-nya nanti. Baik, Bu. Nah, ini saya balik ya ini ke sini. Sudah PowerPoint belum? Sudah PowerPoint kah? Sudah, Bu. Gimana tadi? Nah, ini tugas pertama. Modelnya ini. Ya kan? Saya sudah ngitung C4, C5. C1, C1, C2 intervalnya ya kan? Yang saya minta tadi hitung variabel dari model ini ngitung yang perubahan sisi kanan, B1, B2, B3-nya. Oke. Terus dari model yang kedua ini ngitung C1 sama C2. Nah, ini kan C3 udah ada. C1, C2-nya tolong dihitung. Nah, sekarang saya lanjutkan sisi kanan. Untuk cara kamu ngerjain tugas yang pertama tadi, dapat manualnya. Nih, range B1 ya. Di range B1, B1 topik itu B inverse kali BI. Nah, B inverse itu dari mana? 5/8, min 6/8 dari sini. Dan sebalik ya. Nih. Dapat B inverse itu dari yang hijau ini. Kan kita ngerjakan operasi baris elementer itu sama kayak menghitung inverse matrix. Jadi yang depan ini kan, yang tadinya awalnya kan tabel awal kita pasti yang bentuknya matrik apa tuh? Identitas kan 100, 010, 010. Jadi sudah dilakukan OBE ini dapat yang terakhir. Nah, yang tempat hijau ini, 3 kolom terakhir ini, itulah yang namanya matrik jadinya B inverse 5/8 min 6/8. Ini di sini. Nih. Inilah yang namanya inverse-nya. Nah, ini B inverse-nya. BI nilai sisi kanan. Ini kan 480, 360, 580. Karena yang mau dihitung B1, jadi ini 480-nya yang tulisnya B1. Oke. Cari kali matriks. 5/8 kali B1 ditambah 6/8 kali 360 ditambah 0 kali 580 besar sama dengan 0. Ini baris yang pertama. Yang kedua, min 2/8 kali B1 tambah 4/8 kali 360 tambah 0 kali 580. Nah, dapatnya besar sama dengan 0. Yang ketiga, 1/8 kali B1 min 14/8 kali 360 tambah 1 kali 580. Besar sama dengan 0. Ini ya. 5/8 B1 dikurang 270 besar sama dengan 0. Cari nilai B1-nya. Min 2/8 B1 tambah 180 besar sama dengan 0. Cari nilai B1-nya. 1/8 B1 kurang ini, cari nilai B1-nya. Dapat kan nilai B1-nya ada 3. Jadi buat dulu. Ini 400 urutannya ya, 432, ini 720. B1-nya besar sama dengan 432. B1 kecil 720. B1 besar sama dengan 400. Jadi mana yang dapat tumpuan 3 kali ini? Ini ya. Jadi 432 kecil sama dengan B1, kecil sama dengan 720. Nah, itu ya. Tadi saya tugasnya ada yang 1 sampai 3 tuh ini carinya. Cara carinya seperti ini. Ini range B1. Nanti cari range B2 terus ya. Kalau cari range B2 di sini ya 480. Ininya B2.
Ininya 580. Cari B3 480, 360, di sini B3. Gitu. Nanti tinggal dikali. Artinya apa? Nilai B1 ada pada interval ini. Tabel optimal akan tetap optimal dan layak jika variabelnya ini X1, X2, S3-nya tetap. Gitu ya. Habis ini sudah oke. Yang ini sih nilai interval solusi. Jadi X1 mau diganti boleh. Jadi 5/8. Ini solusi optimalnya. Ini enggak usah lah. Ini udah usah sampai sini aja. Itu nanti aja di integer programming aja belajarnya. Nah, kalau B2, ini yang saya bilang tadi ya. Ini Ibu salah ya. Sorry, ini Ibu lupa ganti. Baru tadi Ibu ngomong. Ini 480, ini tolong diganti. Ini B2, ini 580 ya. Nah, jadi kali ya. 5/8 kali 480. 300 kan? Min 6/8 kali B2. Gitu ya. Tinggal dikali, dapat nilai B2. Kalau B2-nya dapat, cari interval tadi, dapat intervalnya ini. Artinya B2 cuma boleh pada interval ini perubahannya. Supaya solusinya tetap optimal. Sampai sini aja ya, ini nggak usah. Terus B3, ini B3. Sama kan? 480, 360, ini jadinya B3. Cari tadi. Ini apa, Bu? Kenapa ada tulisan sembarang harga? 300 kurang 270 itu udah 0. 30. 30 tambah 0 kali B3. 0 kan? Jadi B3-nya sembarang harga. Nggak ada. Min 120 tambah 180, 60. 0 kali B3, 0. Kayak mana nyarinya? B3 sembarang harga. Ini min 570 tambah B3 besar sama dengan 0. Artinya B3 besar sama dengan 570. Jadi ini aja yang diambil. Artinya sumber daya 3 tuh tadinya tersisa 580 unit. Awalnya kan 580 unit. Jadi ini sisanya 10 unit. Dia boleh kurangin nih sampai 570. 580, jadi boleh sampai pokoknya di atas 570 sudah oke. Analisisnya. Nih. Tabel optimal tetap optimal selama B3 besar sama dengan 570. Ini enggak usah ya, sampai sini aja. Ada pertanyaan sampai situ? Sebenarnya penting itulah koefisien fungsi tujuan sama sisi kanan kendala. Tujuannya basis non basis, sisi kanan 3 itu aja sih yang penting. Kalau ini shadow price, pengetahuan aja ya, shadow price itu mengetahui seberapa besar perubahan sisi kanan. Selama masih dalam interval terhadap nilai Z, maka dapat dilakukan konsep shadow price. Nah, ini shadow price. Jadi shadow price itu cuma untuk menganalisis yang namanya sisi kanan. Jadi sumber daya 1 itu sumber daya yang ketat, artinya yang fix maksudnya ketat itu. Nilai B1 itu antara variabel ini, 432 sampai 720. Nah, yang tadi saya bilang stop-stop itu, nah ini sebenarnya untuk ngitung ini. Ini dibaca aja sih shadow price. Orang ekonomi yang banyak pakainya. Ekonomi ada belajar program linear kok. Nah, ini dapat 5/8. Itu dari sini. Yang tadi saya bilang stop. Nah, ini. Kita sampai sini aja, analisisnya aja. Tapi saya tetap tampilin nih. Ya, ini tinggal substitusi nilai B1-nya gitu ya. Buat baca aja. Nah, shadow price sumber daya kedua. Sampai sini. Ini kan yang tadi saya bilang stop. Nah, tinggal masukin angka sih dalamnya. Sampai sumber daya 3. Tadi B3-nya 570. Kalau B3-nya 570, tadi dia bilang nih shadow price-nya nih. Cuma ngitung X1, X2. Ini kan 0 semua. Tinggal cari S3 sama Z. Masukin ke sini. 0 juga. Ya, shadow price cuma baca. Silakan dilihat cara pengerjaannya.
Jadi shadow price itu dapat ditentukan prioritas penambahan atau pengurangan sumber daya. Kalau kasusnya maksimum, sumber daya yang akan ditambah itu memiliki pengaruh besar terhadap Z. Gitu ya. Sumber daya yang diprioritas untuk dikurangi. Kalau misalnya minimum, berarti yang dikurangi itu Z-nya. Nih, yang terakhir perubahan fungsi pembatas. Ada 2. Penambahan variabel baru dengan penambahan batasan baru yang saya bilang tadi, perlu nggak produksi jenis roti yang baru, perlu nggak produksi jenis handphone iPhone yang baru misalnya gitu. Nih, penambahan variabel baru itu penambahan kegiatan baru menggunakan sumber daya yang sama. Artinya bahan baku yang kita pakai sama, jadi kita perlu buat varian baru nggak? Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan variabel baru terhadap solusi optimal, kita akan selidiki ruas kiri dengan ruas kanan. Kalau selisih harganya positif, maka penambahan variabel baru itu tidak mempengaruhi solusi optimal. Kalau dia negatif, dia akan mempengaruhi solusi optimal. Nih contohnya, perusahaan akan berencana buat produk D. Tadi kan produknya misalnya ABC aja, dia mau produk D nih. Ternyata produk D itu akan memberikan sumbangan keuntungan, akan nambahkan keuntungan $12 kalau produk D. Tapi untuk membuat satu produk D, dia butuh 9 unit sumber daya 1, 6 unit sumber daya 2, 8 unit sumber daya 3. Jadi formulasinya ini model awal tadi, tambah lagi nih ada produk D, $12 untuk produk D. Pembatasnya ini 968 ini tambahan. Sorry. Ini model awal yang saya buat merah. Nah, ini model awal. Ini tambahan baru untuk D. Sisi kanan tidak berubah nih. Soal yang tadi tetap 480, 360, 580. Nggak akan berubah. Nggak boleh berubah ini. Jadi kita analisis si produk D ini kira-kira benefit nggak sih buat industri kita. Jadi pembatas dual yang barunya apa? Tadi ini 968. Ya, 9Y1, 6Y2, 8Y3. Besar sama dengan keuntungannya berapa? 12. Jadi C4 topi itu ini 9Y1 tambah 6Y2 tambah 8Y3 pindah ruas minus 12. Kalau khusus kasus ini kita ada namanya simplex multiplier, pengali simplex, namanya P. Jadi P itu rumusnya CB dikurang B inverse. Nah, CB itu koefisien fungsi tujuan variabel basis. Saya balik ke sini ya. Ini soal yang ini nah, gabungan. Nah, ini. Soal ini yang dipakai tadi ya. Tadi kan sampai X3 dia tambah produk baru. Ini variabel basis kita koefisiennya 12, 18, 0. Ini ya. Jadi CB-nya 12, 18, 0. B inverse. Ini tadi dapat B inverse ada kan? Oh, ini bukan sama dengan ya, ini kali ini. Ini kali. Jadi 12 kali 5/8, ingatkan kembali kayak mana cara pengalikan simplex, pengalian matriks ya. 18 kali min 2/8 ditambah 0. Dapatnya 300. Baris kali kolom kan? Jadi ini artinya apa? Ini Y1-nya 3, Y2-nya 0, Y3-nya 0. Apa artinya? Jadi C4 topi itu tadi kan 9Y1, 6Y2, tambah 8Y3, kurang 12. Nilai Y1, Y2, Y3 kan dapatnya ini. 300. Substitusikan. 9 kali 3, 6 kali 0, 8 kali 0. Dapatnya 15. Positif loh 15 nih. Artinya tidak mempengaruhi solusi optimal. Hal ini menunjukkan, nah ini yang namanya analisis sensitivitas. Kalau hitungan itu caranya, cara menghitung biar dapat analisis ini. Hal ini menunjukkan bahwa produk D dengan untungannya tadi $12 per unit itu tidak layak diproduksi. Buat apa produksi? Orang tidak mempengaruhi solusi optimal. Kita dapat income kita kayak itulah. Capek-capek berproduksi D. Jadi supaya mempengaruhi solusi optimal, produk D itu layak diproduksi kalau keuntungannya apa? Nih, 9 kali Y1, 6 kali Y2, 8 kali Y3. Ada usah kurang 12. Min C4 kecil dari 0. 27.
Jadi 27 dikurang C4 kecil dari 0, jadi C4 besar dari 27. Jadi keuntungannya itu harus lebih besar dari 27, jangan 12. Jadi penambahan variabel baru ini akan menyebabkan dua kemungkinan. Yang pertama, jika tidak berpengaruh atau tidak merubah keputusan, maka besarnya keuntungan. Kalau dia berpengaruh, dia akan menambah keuntungan. Artinya keuntungannya harus lebih besar dari 27, baru oke. Kalau dia cuma 12, tidak usah diproduksi. Tidak layak untuk diproduksi. Karena keuntungan yang kita peroleh totalnya tetap itulah. Untuk apa menambah jenis varian baru? Berarti mungkin tidak laku jenis produk ini. Sekarang kalau penambahan batasan baru. Penambahan batasan baru artinya ini. Kalau sumber daya tadi tidak terbatas jumlahnya. Jadi kita akan penambahan batasan baru itu membuat solusinya menjadi sifatnya aktif. Kalau dia tidak mempengaruhi, sifatnya pasif. Contohnya nih, tambah kendala baru. Tadi kendalanya 3. Tambah lagi satu kendala, jadi kendalanya 4. Tadi dapat X1-nya 30, X2-nya 60, X3-nya 0. Substitusikan. 5 kali 30, 6 kali 60, 8 kali 0. Berapa? 150 tambah 360. 510 ya. Benar ya, kecil dari 550 benar. Kalau benar artinya solusi optimalnya tidak berubah. Kalau salah gimana? Kalau tidak misalnya dapatnya lebih besar dari 550. Salah artinya batasan baru tersebut mempengaruhi solusi optimal. Jadi penambahan batasan baru ini akan menyebabkan dua kemungkinan. Jika dia tidak berpengaruh berarti tidak merubah keputusan dan tidak merubah untung. Kalau dia berpengaruh, berarti dia akan merubah keputusan dan untungnya bisa berkurang. Gitu cara ngeceknya. Ya. Habis dari saya sampai situ bahannya. Ada yang perlu diulang sebelum saya akhiri? Baca sekali memang susah pemahamannya, harus baca ulang. Ini saya record, nanti kamu tonton ulang lagi, gitu aja. Sama ngitung-ngitung yang ini, yang penting 3 ini. Kalau shadow tadi saya skip karena itu nanti ada setidaknya kamu tahu. Nah ini yang penting. Ini start yang depan-depan ini. Sama sisi kanan. Ada yang perlu diulang?